Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak senang nih hari ini semangat kalian menggambarkan cita-cita kalian, mudah-mudahan amin ya. Amin. Kita hari ini alhamdulillah bertemu di mata pelajaran apa? Mata pelajaran Bapak? BK. BK itu apa? Bimbingan konseling. Kita sudah kurang lebih selama 2 tahun lebih ya, karena kalian sedang ada di kelas 9, kita jalan di tahun ketiga. Tentunya kalian sudah tahu semua apa yang akan menjadi concern pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Oke, jadi pertemuan hari ini mata pelajaran Bapak bimbingan konseling, kita akan concern membahas mengenai bimbingan karir. Oke, paham ya semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bimbingan karir. Sebelum kita masuk mengenai pembahasan kita pada hari ini, adakah yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, lengkap ya? Lengkap. Oke, bagus banget, lengkap. Apalagi sekarang kita tahu semua cuaca lagi nggak baik-baik aja. Jadi pesan Bapak, alhamdulillah kalau kalian semuanya hari ini masuk lengkap, pesan Bapak tetap jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya. Ya, jangan lupa makan makanan seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, Bapak minta tolong di antara kalian ada yang memimpin berdoa. Siapa? Oke, Wildan. Silakan Wildan. Di sini ya, Pak. Siap. Sebelum memulai kegiatan, marilah berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wildan. Oke, Bapak sekaligus melanjutkan absensi bahwa hari ini kelas kita full ya. Jadi di sini ada berapa siswa? 27. Oke, 27-nya masuk. Oke, terima kasih banyak anak-anak semuanya hari ini. Oh, nih di depan kalian sudah langsung muncul ada kata-kata bijak ala-ala gitu ya. Nggak ada yang lebih keren dari orang yang mengejar impiannya. Oke, jadi hari ini kita selama 2 jam pelajaran, sekitar 80 menit ke depan kita akan membahas mengenai impian. Kita akan membahas mengenai karir impian kalian. Oke, nanti kita akan bahas secara detail ya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan kegiatan kita pada hari ini tuh apa. Oke, di depan sudah tertulis. Peserta didik mampu memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan masa depan. Karena memang sebaiknya kalian sudah mulai merencanakan karir apa yang akan kalian ambil di kemudian hari. Kalian sudah harus menyiapkan mulai dari sekarang, kalian sudah harus menyiapkan sumber daya yang harus kalian maksimalkan nantinya dalam meraih cita-cita kalian. Oleh karena itu Bapak rasa penting sekali pertemuan kita pada hari ini berangkat dari AKPD ya. Jadi kita pernah berikan kuesioner, Bapak pernah bagikan kuesioner, dan ini merupakan bimbingan layanan karir yang paling dominan yang kalian butuhkan. Oke, selanjutnya kita sudah mulai ke ice breaking. Jadi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita punya ice breaking sedikit. Oke, ice breakingnya, kalian sudah menyiapkan origami 5 warna belum? Oke, kita sepakati origami 5 warnanya, kita sebut ini sebagai warna merah, kita sebut warna hijau, warna kuning, biru, dan warna coklat. Gitu ya, kalian semua punya warna yang seragam, oke ya? Oke, kalau punya warna seragam silakan diangkat dulu. Oke ya, nanti permainannya sangat amat sederhana. Nanti Bapak akan putarkan lagu untuk bisa kita berdiri, kita jalan di tempat. Nantinya Bapak akan mengangkat beberapa warna. Jadi ketika Bapak angkat warna seperti ini, kalian harus cari warna yang sama yang ada di tangan kalian. Kalian juga harus angkat tangan kalian dengan membawa kertas yang berwarna sama seperti yang Pak Febri angkat. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Aman ya semuanya ya? Oke, nanti akan ada rewardnya. Rewardnya apa sih? Nah, di depan ini sudah ada 3 kemasan minuman ya. Jadi ini untuk 3 orang yang paling cepat dan memang benar dalam menjawab ya, nyocokin warna. Oke, biar kita seru, kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu. Oke. Jalan di tempat. Iya, siap-siap lihat. Oke.
Warna apa ini? Oke, masih kompak. Nah, Bapak di belakang ya. Kira-kira kita warna apa kita? Oke, ada. Oke, orang pertama yang mengangkat Faiz. Oke, kita cari lagi. Warna ini. Ayo. Oke, orang kedua adalah Fatan yang tepat. Terakhir ya, kita cari karena juaranya cuma 3 nih. Oke. Ada, oke Fauza. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Faiz, untuk Fatan, dan untuk Oja. Oke. Oke, sampai sini ada yang tahu kenapa kita ada ice breaking yang seperti ini? Ada yang tahu kenapa kita ice breakingnya seperti ini? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh, Wildan? Tujuannya melatih kefokusan. Melatih fokus, satu. Ini Pak, saat kita melakukan kegiatan berjalan di tempat itu Pak. Oke, jadi kita jalan di tempat satu sisi kita harus fokus, melihat ya, melihat apa yang tadi Bapak angkat warnanya, gitu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi kata Wildan kita dilatih untuk fokus, karena satu sisi kita harus jalan di tempat, kita harus concern sama jalan di tempat kita, satu sisi kita harus concern juga sama apa yang harus diamati, apa yang Pak Febri angkat. Ada lagi yang mau menambahkan? Satu orang lagi, boleh, silakan. Siapa yang mau menambahkan? Oke, Destin, mau menambahkan? Melatih konsentrasi kita. Melatih konsentrasi kita. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Wildan dan Destin. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah kita akan membuat kelompok. Nah, kebetulan di kelas ini sudah terfasilitasi. Masing-masing kelompok sudah ada mejanya masing-masing. Tapi Bapak masih belum tahu kelompok satunya yang mana, kelompok 2 yang mana, 3, 4, dan 5 yang mana. Oke, yang merasa kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 1, oh ini kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada siapa aja? Silahkan disebut. Ada Valdo, terus? Oke. Alvin, Destin, ada Kanza. Oke, kelompok 1 tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Oke, kelompok 2 silakan. Catherine, ada siapa aja? Ada Torik. Ada Fauza sama ada Kalila. Oke, ada 5 anggotanya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya yang mana nih? Wih, yang paling tengah. Oke, siapa aja kelompoknya, Wildan? Ada Ezar, Safwan, Reva, Davina. Ada 5 juga anggotanya dan Wildan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 yang mana? Oke, boleh sebutkan anggota kelompoknya. Ada Ardan. Oke. Jaskia. Sama Safa. Oke, kalau ini kelompoknya ada berapa orang? Ada 6 orang. Kelompok 4, 6 orang. Tepuk tangan. Oke, terakhir. Kelompok terakhir ada kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan diperkenalkan kelompoknya. Ada Alufi. Oke. Ada Zena. Ada Reli. Ada Faiz sama ada Rama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini ada 5 kelompok. Terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 5 peserta. Ada kelompok 4 dan kelompok 5 ada 6 peserta gitu ya. Jadi totalnya 27. Oke, kita sudah membagi kelompok semuanya. Selanjutnya setelah membagi kelompok kita akan menyimak video yang akan Bapak tampilkan. Bapak berharap kalian semuanya bisa konsentrasi menyimak video yang akan Bapak sampaikan, karena nantinya dari video yang akan Bapak tampilkan ini yang akan kita bahas secara detail. Kita akan olah sedemikian rupa pembahasannya agar kalian tahu apa yang menjadi concern pembahasan, apa yang akan menjadi pokok pembahasan, dan bagaimana cara menyikapi pembahasan yang ada di dalam video tersebut. Oke, siap-siap.
tadi kita semua sama-sama telah nyimak ya videonya. Sekarang Bapak pengen tahu nih, kalian tadi sudah sedikit banyak menyimak video yang sudah ditampilkan di depan. Siapa di antara kalian yang bisa menceritakan apa sih pesan yang ada di dalam video tersebut yang berkaitan tentang layanan kita pada hari ini? Oke, salah satunya, ayo tunjuk tangan siapa yang berani untuk bisa bercerita kembali. Apa sih yang kalian pahamin dari video barusan? Ayo silakan, siapa yang berani? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Siapa? Oke, Rama. Rama tadi kira-kira dalam video tadi itu dia menceritakan tentang apa sih? Menceritakan seorang anak kecil yang bercita-cita sebagai pilot. Oke, seorang anak kecil yang bercita-cita sebagai seorang pilot atau menjadi seorang pilot gitu ya. Terus apa lagi yang bisa kamu tangkap dari video tersebut? Dia berusaha keras meskipun harus merawat ibunya yang sakit. Oke, dia tetap berusaha ya untuk bisa mencapai tujuannya. Padahal di depan matanya orang yang paling dia sayangi gitu ya dalam video tadi, yaitu seorang ibunya tadi sakit gitu ya, harus dirawat di rumah sakit. Tapi dia tetap tetap berjuang untuk bisa mencapai, untuk bisa menggapai cita-citanya. Oke, tadi sudah dari Rama. Bapak minta satu orang lagi. Siapa yang bisa menceritakan versi kalian? Apa yang sudah ditampilkan di depan? Versi kalian itu seperti apa sih? Apa yang bisa kalian bagi dari video tersebut? Tadi sudah Rama, anak cowok. Sekarang Bapak minta anak cewek. Siapa yang bisa menyampaikan? Siapa? Ya, anak putri, ada yang berani untuk bisa menyampaikan? Oke, kalau begitu Bita. Oke, Bita. Tadi apa sih yang bisa disampaikan, Bita? Dari video tersebut? Film tersebut menceritakan tentang seorang anak yang tinggal bersama ibunya. Oke. Tersebut mempunyai impian untuk jadi seorang pilot. Oke. Ibunya juga sakit, Oke. tapi ibunya itu tetap mendukung anaknya. Follow your dream. Oh, follow your dreams itu ya. Tadi itu kata-kata tuh magis banget tuh ya, follow your dreams gitu ya. Oke, terus ada lagi yang bisa dibagikan? Terus anaknya tetap berjuang sampai menjadi pilot. Oke, anaknya tetap berjuang. Kata kuncinya anaknya tetap berjuang gitu ya. Karena ada kalimat penyemangat yang diberikan oleh ibunya. Apa tadi kalimatnya tulisannya follow your dreams gitu ya. Apa sih artinya follow your dreams? Bapak tuh nggak ngerti. Oke, Catherine, apa tuh artinya? Ikuti semua impian yang ikuti semua jalan yang kamu impikan. Oke, ikuti jalan yang kamu impikan. Follow your dreams. Itu kata-kata magis nggak menurut kamu kira-kira? Magis banget ya. Apa sih kira-kira yang membuat kata-kata itu berkesan buat seorang Catherine apa? Kok magis banget nih kata-katanya nih? Karena itu tuh bikin kita yang tadinya mungkin gagal jadi membaca itu jadi bersemangat kembali. Oke, itu kata-kata yang awalnya mungkin tadi gagal gitu ya. Gara-gara kata-kata itu kita bisa kembali bersemangat lagi. Terus apa lagi kira-kira? Bisa lebih yakin dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu kata-kata juga bisa meyakinkan kita loh terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kata-kata bisa membuat kita bersemangat, bahkan bisa membantu kita untuk bisa menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang ada dalam video, ada yang bisa sampaikan ke Bapak nggak? Satu permasalahan yang bisa kalian tangkap dari video tersebut apa sih? Apa sih permasalahan atau ada apa sih yang terjadi yang jadi sebuah masalah di dalam video tadi? Ada yang bisa bantu Bapak untuk bisa menceritakan, menyebutkan deh permasalahannya apa? Oke, Valdo, permasalahannya apa sih di video ini nih? Ada apa dia? Jadi anaknya tuh kayak ingin bercita-cita jadi pilot. Oke. Cuman anaknya ragu, soalnya ibunya kan udah tua, jadi ibunya juga buka usaha bakery kue gitu ya. Kue, betul. Nah terus jadi anaknya nutup mimpinya dulu lah, dia pengen nerusin usaha dari ibunya. Oke. Dia bimbang mau jadi pilot atau enggak nerusin usaha dari ibunya sendiri juga lagi sakit kan. Iya, betul. Kalau seandainya Valdo jadi posisi anak tersebut, kira-kira Valdo akan seperti apa? Pasti pertamanya akan membantu usaha dari orang tua sendiri ya. Oke. Saya orang tua
uang dari Bakri atau apa. Namun kalau misalnya orang tua setuju dan kayak tadi di video masih semangat kayak follow your dreams, mungkin itu bisa jadi pertimbangan lagi. Jadi saya buka usaha sambil kerja buat ngejar cita-cita, belajar buat ngejar cita-cita gitu. Ih, mantap. Berarti menurut Valdo, kalau saya Pak Febri menjadi tokoh yang ada atau yang seperti anak tersebut yang dalam video, saya akan jalan dua-duanya, gitu ya. Satu sisi saya akan tetap bantu orang tua saya usaha bakery tadi, ada toko kue gitu ya, yang memang orang tuanya biasa di situ atau memang usahanya seperti itu, tapi juga orang tua saya memberi penguatan saya untuk bisa mengejar cita-cita yang saya inginkan. Jadi saya jalan dua-duanya aja Pak Febri. Kira-kira menurut kalian lagi. Oke, sekarang yang menjawab coba Raffi deh. Kira-kira itu menjadi sebuah tantangan atau sebenarnya peluang sih Raffi? Satu sisi harus bantu ibunya menjalankan atau menjalankan lah ya toko kue yang sudah jalan tadi, tapi ibunya lagi sakit. Satu sisi anaknya juga harus belajar untuk mencapai cita-cita. Sebenarnya menurut Raffi ini peluang, harus bisa jalan dua-duanya, saya bisa achieve dua-duanya, atau sebenarnya ini hambatan? Nggak maksimal lah Pak, kalau dua-duanya lah. Apa jangan-jangan sebaliknya? Wah justru itu bagus banget Pak, menurut seorang Raffi. Apa menurut Raffi? Bagus sih dua-duanya sih Pak. Bagus dua-duanya, karena? Di sisi lain kita membantu pekerjaan orang tua. Oke. Di sisi lain juga kita akan kita akan mengejar impian kita. Oke, berarti keduanya ketika dijalankan itu menjadi peluang yang baik gitu ya. Satu sisi kita ikut bantu orang tua kita, satu sisi kita juga mencapai cita-cita yang ingin kita raih gitu ya. Oke, ada yang bisa nambahin sedikit? Mungkin tadi yang mungkin belum dilengkapi sama temennya, ada lagi yang ingin? Oke, Wildan silahkan. Kalau dari video tersebut kan dari yang anak tadi itu seimbang ya Pak, antara bantu orang tuanya dan mengikuti apa yang disuruh orang tuanya, atau ini Pak, mengikuti cita-citanya dia. Oke. Tapi orang tuanya itu nyuruh dia untuk melanjutkan cita-citanya, tetapi dia ingin melaksanakan usaha orang tuanya juga nih Pak. Betul. Kalau yang bisa saya petik, dia tetap menjalankan perintah dari orang tuanya atau amanah dari orang tuanya Pak, karena dua orang tua itu mujarab banget Pak. Wih, benar. Nah, jadi kalau ketika dijalankan dua-duanya, jadi nanti ketika orang tuanya lekas sembuh juga seperti tadi, dan anaknya juga sudah menjadi pilot yang dia inginkan, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat mereka berdua sih Pak, untuk keluarga kecil itu Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya yang sudah bantu menjawab, menerjemahkan. Oke, tadi betul ya, jadi dalam video tersebut kita ditampilkan, kita dipertontonkan seorang anak yang memiliki cita-cita. Bahkan dari kecilnya dia sudah main pesawat terbang dari kertas gitu ya. Ketika pesawat terbangnya nyangkut di kipas gitu, terusnya robek, ditempel. Nah, tempelannya itu tadi Catherine sampaikan, kata-katanya itu magis. Nah, terjadilah ada situasi yang tidak diinginkan gitu ya. Ketika si anak mendapatkan tadi ada secarik kertas gitu, di dalamnya mungkin seperti apa ya, beasiswa gitu ya, beasiswa untuk sekolah pilot, karena emang anaknya benar-benar pengen menjadi seorang penerbang, menjadi seorang pilot. Begitu mau masuk ke dalam dan memperkenalkan nih surat yang dia perjuangkan gitu. Nah, ngelihat ibunya sedang bekerja untuk membuat kue di toko kuenya. Nah, sampai dengan tadi konflik yang sudah kita bahas. Nah, nantinya kita akan perkuat pembahasan tadi dalam. Nah, oke, kita diskusikan lalu kita coba tuangkan ya ide-ide, gagasan kalian, pembahasan kalian, cerita video versi kalian ke dalam LKPD yang akan Bapak berikan. Oke, Bapak akan memberikan 3 buah LKPD. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1. Oke, LKPD 1.1 Bapak bagikan masing-masing kelompok. Oke, kalian silakan langsung diskusikan. Ya, jangan lupa di atas kelompoknya. Ya, di atas kelompok, di atas LKPD ada kelompok, tulisan kelompok. Bisa kalian lengkapi tulisan kelompok tersebut. Ya, bisa kalian lengkapi tulisan kelompok tersebut dengan nama masing-masing anggota kelompok. Oke, Bapak beri waktu kalian mendiskusikan untuk LKPD 1.1 selama 5 menit. Oke,
Silakan langsung kalian lengkapi LKPD 1.1. Sekali lagi Bapak ingatkan, di atas LKPD 1.1, 1.2, dan 1.3 nanti akan ada tulisan kelompok. Nanti kalian bisa tuliskan nama anggota kelompoknya. Ya, kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Oke. Dilengkapi jawabannya. Oke, menurut Thorik gimana tuh? Thorik mau bahas yang mana? 1.2. Bahas. Duet sama Raffi. Menurut Raffi apa? Menurut Thorik apa? Menurut Fojah apa? Nah, disinkronkan. Saling melengkapi nantinya. 1.1 masih dilengkapi sama Kalila sama Catherine. Oke. Nanti Fatah juga tuh poin 1 poin berapa? LKPD 1 poin berapa Fatah? 1.2. Oke, dilengkapi. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi, 1 menit lagi kita akan masuk ke dalam materi. Oke ya, waktunya sudah habis. Kita bisa langsung menghadap ke depan lagi. Ya, kalian mungkin yang masih ingin melengkapi LKPD yang barusan kalian kerjakan, mungkin ada yang belum terlengkapi, ada yang masih OTW nulisnya nggak masalah. Ya, kalian bisa sedikit-sedikit sembari mendengarkan, sembari kalian fokus, tapi juga tangan kalian juga masih bisa untuk melengkapi dari LKPD yang barusan. Oke, perencanaan karir masa depan. Oke, pentingnya perencanaan karir. Jadi dalam teks di depan sudah sangat amat jelas ya bahwa perencanaan karir memang sebuah hal yang penting. Menggapai karir yang gemilang membutuhkan proses yang panjang. Nggak ada kita bisa bilang aku pengen menjadi ini, besok bisa menjadi itu. Tentu akan ada rangkaian proses pemenuhan, rangkaian proses untuk bisa menjadi sesuatu yang kalian inginkan. Sekali lagi, itu merupakan sebuah rangkaian proses yang harus kalian lengkapi, yang kalian harus jalani dan seterusnya. Kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, serta senantiasa terus belajar. Ada 3 kata kunci paling tidak. Kerja keras, ya, kerja cerdas termasuk di dalamnya. Aktualisasi diri. Jadi kalian harus tahu potensi diri kalian apa dan kalian harus bisa mengembangkan. Kalian harus bisa naikin tuh jam terbang. Kalian harus bisa nge-explore apa yang kalian miliki, gitu, yang mendalam, serta senantiasa terus belajar. Karena kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa terus belajar. Orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta menentukan tujuan karirnya, rencana tindakan untuk merealisasikannya. Jadi kalau kita punya tujuan karir, kita nggak ujuk-ujuk, aku pengen jadi itu, terusnya bagaimana? Nggak tahu, Pak. Nah, mestinya kita juga selain kita punya tujuan karir, kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk bisa menggapai tujuan karir tersebut. Oleh karena itu penting ketika kalian sudah tahu tujuan karirnya, kalian juga tahu rencana atau tindakan untuk bisa mencapai tujuan karir tersebut. Selanjutnya, pertanyaannya dari tadi Pak Febri ngomong karir. Karir adalah, nah ini menurut definisi, karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Ya, jadi karir itu berkaitan mengenai sebuah pekerjaan.
Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Jadi ketika kita berbicara mengenai karir, juga ada definisi yang berbicara karir adalah proses dari pertamanya dia masuk menjadi seorang apa, dia terus berkembang, dia terus belajar sehingga pada momen tertentu, pada waktu tertentu dia bisa ngupgrade, dia punya kemampuan, dia bisa ngupgrade, dia punya power sehingga dia dipercaya untuk bisa menapaki karir atau menapaki posisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebelumnya sudah baik, tapi ketika dia diberikan amanah, ketika dia sudah bisa mengeksplorasi dirinya, dia diberikan kewenangan untuk menjadi posisi yang lebih tinggi lagi. Begitupun seterusnya. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang karir, kita juga berbicara tentang pekerjaan dan juga kita mengenai perjalanan kehidupan kerja. Jadi kalau kita ngomongin kerja, kerja juga punya tingkatannya. Gitu ya. Jadi kalian, oh gimana Pak? Saya misalkan saya punya gambaran, saya pengen menjadi seorang pengusaha. Pengusaha kan sudah punya perusahaan, sudah punya usaha sendiri, sudah mentok dong Pak? Belum tentu. Kalian bisa berbicara misalkan seperti ini, saya pengen menjadi pengusaha apa? Misalnya pengusaha pakaian. Ya, habis itu kalian bisa ngupgrade diri kalian, kemampuan kalian, skill kalian, informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan, kalian bisa kembangkan sehingga kalian nggak cuma sekedar bermain secara toko, tapi kalian juga sebagai manufaktur, sebagai perusahaan besar, sebagai pabrik, bahkan kalian juga bisa mengekspor, mengimpor. Itu juga termasuk jenjang karir dari seorang pengusaha. Jadi artinya setiap kali pilihan profesi, dia memiliki jenjang karirnya masing-masing. Oleh karena itu penting rasanya kita mulai sadar bahwa ketika kalian punya tujuan satu, oke, tujuan kita ke arah sana, tapi pastikan tujuan kita juga memiliki sebuah perencanaan sehingga ketika kalian sudah achieve di sana, kalian juga tahu bagaimana cara memperbesar daya saing kalian untuk bisa menapaki jejak yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Bapak pernah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang minat dan bakat. Paling sederhana adalah kalian tuh biasanya lupa waktu tuh ketika kalian ngerjain apa sih. Nah, jangan-jangan itu bisa jadi screening kalian tuh. Ketika aku biasa mengerjakan, katakanlah Pak, saya ini kalau main bola suka lupa waktu Pak. Pak, saya ini kalau masak suka lupa waktu Pak. Jangankan itu, kadang saya makan juga lupa. Saking asiknya saya berada di dapur untuk memasak. Itu bisa jadi screening awal bahwa jangan-jangan kalian memang punya potensi, punya bakat dalam dunia masak. Misalkan seperti itu. Atau tadi pertanyaan pernyataan sebelumnya, kalian kalau main bola itu kadang suka lupa waktu. Kadang kalau kita zaman Bapak dulu main bola masih zaman anak-anak, yang bisa menghentikan zaman Bapak main bola adalah azan maghrib. Jadi mau hujan mah bablas terus, mau tanahnya keras jatuh lecet bablas terus, hujan deres belepotan gas terus. Yang bisa menghentikan pada saat itu adalah azan maghrib. Dan rupanya benar teman-teman Bapak di sana yang seperti itu, yang mendalami olahraga yang sampai sebegitu dia sudah punya alert di situ, sekarang juga banyak yang berkecimpung di dunia olahraga, khususnya di dunia sepak bola. Itu sebagai salah satu contoh bahwa itu cara kita untuk bisa men-screening jangan-jangan itu potensi kita. Jadi kegiatan apa yang biasa kalian lakukan sehingga kalian lupa waktu mengerjakannya. Selanjutnya, masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya. Sehingga nanti seorang tersebut tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Karena apa? Karena dia sudah mempersiapkan waktu jauh-jauh hari. Ketika kalian di sini semuanya suka IT, suka device, suka program, suka main komputer, suka main gadget dan seterusnya. Kalian juga harus ngelihat dari perspektif yang berbeda, jangan cuma sekedar main gamenya saja. Jangan-jangan kalian suka main game, kalian juga punya potensi, jangan-jangan menciptakan sebuah game. Kan kalian tentu bangga ketika kalian punya sebuah game yang dimainkan sama orang lain. Nah, ketika kalian sadar seperti itu, kalian tahu, oh dari kecil aku nggak mau main game terus-terusan. Aku juga harus belajar bagaimana caranya bisa menciptakan sebuah game. Saya harus tahu gimana caranya bikin game, misalkan secara sederhana. Misalkan game uler-uleran misalkan. Atau misalkan zombie-zombian itu ya, yang lempar-lemparan seperti itu. Atau misalkan
game-game sederhana yang biasa kalian lihat di gadget kalian masing-masing. Jadi satu sisi kalian suka game, barangkali jangan-jangan kalian punya potensi untuk bisa mengembangkan game tersebut dengan game versi buatan kalian masing-masing. Karena waktu kalian masih sangat amat panjang, kalian masih remaja dan kalian masih punya waktu untuk bisa mencari tahu potensi itu dan mengembangkan potensi itu. Apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang mungkin kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi bisa digambarkan perencanaan karir adalah aktivitas yang berkesinambungan, yang memiliki ikatan antar ikatan lainnya. Jadi masing-masing kegiatan memiliki korelasi, memiliki hubungan dengan kegiatan lain, di mana ketika itu disatukan, ujung-ujungnya adalah upaya kalian untuk bisa mencapai karir yang kalian inginkan. Kalau tadi dalam video barusan, bagaimana cara seorang anak itu menjadi seorang penerbang, menjadi seorang pilot? Dia senantiasa suka baca buku penerbangan. Bahkan tadi kita lihat semua ya, dalam dia buat kue kalau nggak salah ya, dia buat kue juga dia sambil baca, ya dia beraktivitas, dia sambil bawa buku. Itu adalah rangkaian dari cara si anak untuk bisa menggapai sebuah cita-citanya. Selanjutnya, poin penting dalam perencanaan meliputi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama adalah menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, lalu mengidentifikasi tujuan, penyusunan program pendidikan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai perencanaan karir, kita tidak bisa lepas dari langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengembangkan rencana karir, yang kedua adalah tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Jadi nomor 1 dan nomor 2 juga sudah punya korelasi. Ya, nomor 1, kalian punya rencana karir apa? Pengen kamu jadi apa sih? Terus yang nomor 2, dilihat, jangan-jangan saya punya bakatnya atau jangan-jangan saya belum punya bakatnya. Oh, saya udah punya minatnya. Jelas, karena itu bagian dari rencana karir kalian. Tentu kalian berminat. Permasalahan adalah kalian sudah punya bakatnya belum. Nah, ketika kalian menyadari kalian sudah punya bakat, ya tinggal dikembangkan. Kalau kalian tidak punya bakat, ya kalian bisa latihan. Bapak nggak bisa masak, tapi gara-gara Bapak sering latihan masak, Bapak sedikit demi sedikit tahu cara memasak, tahu cara menggoreng, tahu cara merebus, dan seterusnya. Yang ketiga, cari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Jadi kita harus bisa berkaca kemampuan kita. Istilahnya kita harus bisa merefleksikan diri kita. Yang keempat, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi artinya yang nomor 4 itu kita coba matching-matchingin. Saya mau menjadi seorang penerbang, tapi saya nggak suka sama pelajaran bahasa Inggris. Aku nggak mau pokoknya pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira masuk akal nggak? Seorang penerbang tidak menguasai bahasa asing, katakanlah seperti itu. Kita tahu semua, bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris, katakanlah seperti itu. Yang mestinya ketika anak ingin menjadi seorang penerbang, secara otomatis dia juga harus mempelajari bahasanya. Nggak bisa kita mau jadi seorang penerbang, tapi kita tidak mau mempelajari bahasa asing. Oleh karena itu juga menjadi sebuah keterkaitan. Jadi kalian kalau mau mencapai ke sana, saya harus apa? Cita-cita saya menjadi seorang anggota polisi, saya menjadi seorang anggota TNI. Salah satunya apa? Disiplin. Disiplin dalam apa? Ya segala hal. Jadi kalau kalian pengen cita-cita kalian seperti itu, tapi kalian tidak bekali sejak dini kedisiplinan, sepertinya akan sulit mengejarnya. Oleh karena itu, bekalilah dari sekarang. Kembangkanlah tujuan karir pekerjaan yang kita pilih, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir. Nah, sekarang banyak nih pelatihan-pelatihan nih, kursus nih banyak sekali. Tadi Bapak contoh misalkan Bapak hobi masak, sekarang banyak pelatihan-pelatihan memasak. Gak usah ikut pelatihan, YouTube pun membantu kita. Sekarang banyak sekali kita bisa dapatkan kanal-kanal informasi mengenai dunia masak, misalkan seperti itu. Atau tadi misalkan kalian IT entusias misalkan, kalian pengen belajar program, kalian pengen belajar bikin game katakanlah. Sekarang juga banyak kita temukan tempat-tempat kursus yang bisa mengajarkan kalian seperti itu. Paling tidak memperkenalkan kalian dulu sejak kecil, sejak remaja,
agar kalian nantinya ketika kalian berkembang ke arah sana, kalian juga sudah mempunyai modal awal. Modal awalnya modal pengetahuan tadi dari lembaga-lembaga les, lembaga-lembaga kursus yang kalian pilih karena kalian tahu kalian mau jadi apa. Oke, selanjutnya cari tahu besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir ya, karena kita juga butuh modalnya juga yang nggak lain nggak bukan adalah modal sumber daya uang. Jadi kita juga harus bisa mempersiapkan walaupun sebenarnya kita tahu semua ada beasiswanya. Ya, tapi selagi kalian bisa mengusahakan beasiswa, tapi juga kalian harus mengusahakan uang yang memang kalian harus butuhkan untuk bisa mencapai jenjang karir tersebut. Karena semua pasti butuh modal. Coba minta nasihat dari beberapa sumber. Contoh, kalian ketika punya teman yang menjadi seorang penerbang, cari tahu informasinya dulu seperti apa, gimana seleksinya, apa saja yang dites, dan seterusnya. Oke, slide selanjutnya adalah rumus. Jadi kalau kita ngomongin rumus, kita nggak ngomongin matematika doang. Kita nggak ngomongin kimia, kita nggak ngomongin fisika. Tapi juga karir punya rumus. Walaupun sebenarnya rumus dalam karir ini sifatnya adalah ya informasi aja. Jadi kalau kamu mau memaksimalkan karirmu, tujuan karirmu, apa sih modal yang harus kalian siapkan sebelumnya? Gitu ya. Yang pertama Richard Leider. Jadi tokohnya namanya Richard Leider dari Amerika Serikat, memiliki rumus yang dapat mengkalkulasikan ya bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif. Ya, memperhitungkan, mengkalkulasikan itu memperhitungkan. Karir sama dengan T plus 2P plus I plus V. T itu talent atau bakat, 2P itu ada passion dan purpose. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. E adalah environment, V adalah vision. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi karir itu gabungan dari talenta, ditambah passion dan purpose, ditambah environment, ditambah vision. Ya, kita bahas. Itu bahasa Inggris, aku nggak mudeng Pak Febri. Ya, sama, kita bahas satu persatu. T yang berarti talent atau bakat. Jadi, bakat atau talent itu modal juga untuk bisa kita meniti karir. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, coba mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita buat. Oke, jadi kita sudah tahu, kalian sudah diinformasikan mengenai ada analisis SWOT. Ya, SWOT itu apa sih Pak Febri? Itu yang kotak yang pernah kita pelajarin. S-nya strongest, W-nya weakness. S strongest itu kekuatan kalian apa? W itu weakness, kelemahan kalian apa? O-nya opportunity, kesempatan kalian apa? T-nya threat, ancaman kalian apa? Kan udah pernah tuh kita buat kotak di pertemuan sebelumnya. Kalian harus men-screening diri kalian. Kalian pengen punya cita-cita apa? Kira-kira dari posisi itu lebih banyak mananya? Itu udah pernah kita bahas. Oke, jadi kalian sudah bisa menggunakan tadi analisis tadi ya untuk bisa mengetahui karir profesi yang cocok untuk kalian sesuai dengan bakat, sesuai dengan kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Yang kedua adalah 2P, passion dan purpose, adalah keinginan dan tujuan. Maksudnya dalam memiliki sebuah karir perlunya adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Tentu dong, ya kan, ketika kalian merencanakan sebuah karir, tentu kalian punya motivasi di dalamnya. Ya, jangan sampai kalian pengen menjadi seseorang atau pengen menjadi profesi seperti itu, tapi dilandasi oleh pengen doang karena ngelihat contohnya kayaknya asik. Karena diajak. Karena nggak punya pilihan lain. Jadi kalian sebenarnya nggak punya alasan untuk bisa milih itu. Dan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah yang tadi itu. Kamu ketika memilih karir, kamu punya dorongan. Kamu punya semangat untuk bisa nge-achieve itu. Kamu punya semangat untuk bisa menggabil itu, meraih cita-cita itu harus ada, karena itu modal kalian. Selanjutnya, environment atau dukungan lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Artinya, lingkungan itu juga punya pengaruh. Kalian istilah zaman sekarang itu circle gitu ya. Circle yang baik adalah circle yang saling mensupport ketika punya teman yang memiliki pilihan terbaik versi dia. Jadi kita harus support. Ya, jangan menghalangi, lu nggak tahu diri banget, lu punya pengen cita-cita yang seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Gitu circle yang kurang baik. Circle yang baik adalah circle yang bisa memotivasi sekaligus mengingatkan
ketika temannya melakukan sebuah kesalahan, dia juga harus bisa mengingatkan. Ketika temannya menggapai sebuah prestasi, dia juga harus bisa mengapresiasi. Jadi lingkungan yang baik itu seperti itu. Selanjutnya adalah vision atau dari pandangan, visi kita. Leader melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang ingin dicapai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi. Kita balik lagi dari awal, kita sudah punya visi ke depannya itu harus seperti apa. Oke, selanjutnya nih kita sudah bahas tentang teoritikalnya. Kita sudah bahas mengenai apa yang mau kita sampaikan. Ya, jadi sekarang kita akan bahas hasil kelompoknya. Oke, LK 1.1, kelompok siapa yang mau mempresentasikannya? Oke, mantap. Kelompok Valdo. Oke, silakan Valdo bersama anggota kelompoknya, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju berbaris ke sana semuanya. Oke, ini nggak usah dikenalin lagi ya, kalian satu kelas gitu ya, sudah pada kenal tentunya. Oke, tadi juga sudah ada perkenalan sebelumnya. Yuk, langsung saja 1.1. Apa sih versi diskusi kelompok kalian? Jadi menurut kelompok kita, apa hal yang paling menarik dari video tersebut adalah perjuangan seorang anak yang ingin menggapai impiannya, tetapi di sisi lain dia harus melanjutkan usaha ibunya, dan ibunya itu memberi dukungan atau supportan kepada anaknya untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi kenapa ini menurut kita sangat menarik? Karena jarang-jarang ada orang yang sangat ingin mengejar cita-citanya dan dia banyak rintangannya gitu lah. Di sisi lain dia harus melanjutkan usaha ibunya karena ibunya sakit, dan di sisi lain dia juga ingin melanjutkan cita-citanya. Namun di video tersebut ibunya memberi dorongan atau motivasi untuk anaknya, untuk anaknya tuh ya udah lanjutin aja, kejar apa yang kamu ingin, kejar impianmu. Jadi anaknya termotivasi untuk menggapai impiannya menjadi pilot. Oke, good. Yuk kasih tepuk tangan yuk. Oke, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Kelompok lain? Kelompok berapa nih? Kelompok 1, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 boleh berdiri. Saya setuju dengan pendapat Valdo, tapi bila ditambahkan sedikit banyak lagi mungkin akan lebih baik ya. Kan tadi Valdo bilang anaknya melanjutkan cita-citanya, lalu ibunya sakit ya. Ibunya kan sudah tua, itu sakit. Dia ragu untuk melanjutkan cita-citanya atau membantu jualan kue. Tapi anaknya tetap melanjutkan cita-citanya dan membantu ibunya berjualan kue. Dan juga ibunya pun mendukung anak tersebut juga ya, tadi Valdo bilang, dengan cara menuliskan tulisan di dalam buku yang sering dibaca anak itu, yang buku apa tuh tentang pilot-pilot itu. Ibunya menemukan kertas, mungkin itu kertas beasiswa akademi pilot itu. Ibunya menuliskan tulisan follow your dream kepada anaknya untuk anaknya menuliskan cita-citanya sampai itu jual kue. Anaknya pun berhasil melanjutkan cita-citanya untuk menjadi pilot. Di akhir video kan anaknya menjenguk ibunya memakai seragam pilot. Itu membuat ibunya bangga dan membanggakan diri sendiri juga. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Oke, kelompok 1 terima kasih banyak. Silakan duduk kembali kelompok 1. Jadi pertanyaannya apa yang menarik ya? Jadi kalau kita berbicara apa yang menarik dari video tersebut, tentu kalian bisa menerjemahkannya masing-masing. Tadi saling melengkapi. Kelompok 1 menariknya seperti ini. Sama sebenarnya kelompok 3 juga punya ketertarikan yang sama ceritanya. Tapi kelompok 3 bantu untuk melengkapi gitu ya. Puzzle-puzzle sampai dengan terakhirnya. Oke, no problem. LK 1.2, siapa yang ingin membahas? Saya, Pak. Oke, maju kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kita bahas LK 1.2. Oke, sebelumnya ntar dibacain ya soalnya apa sih? Atau apa sih yang mau kita cari tahu gitu. Ayo berbaris. Nah, kami akan menjelaskan
ketika dia mendapatkan penawaran untuk melanjutkan sekolah penerbangan, tapi dia masih bimbang untuk memberitahu ibunya. Kemudian tidak lama setelah itu ibunya jatuh sakit dan membuat dia semakin ragu untuk mengejar ibunya menjadi pilot. Oke, yuk. Tadi dia ragu untuk melanjutkan. Ada yang ingin menambahkan atau melengkapi dari jawaban kelompok 2? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 silakan berdiri. Oke, kelompok 4 silakan, Safa. Saya sangat setuju, tetapi saya ingin menambahi, ada saat anaknya pulang sekolah, anaknya mendapat kertas beasiswa. Itu melanjutkan sekolah penerbangan, lalu ia melihat ibunya sedang membuat kue. Ia merasa kasihan karena ibunya sudah lansia. Saat ibunya jatuh sakit, dia menemukan buku penerbangan. Saat ia buka buku tersebut, dia menemukan kertas yang ia buat saat kecil dan berisi tulisan "Follow Your Dream", yang membuat dia menjadi semangat untuk menggapai cita-citanya, dan ibunya sudah sehat, ia kembali hidup sekarang. Itu tandanya. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi saling melengkapi ya. Jadi bahan diskusinya itu saling melengkapi. Yuk, pertanyaan terakhir dari LK 1.3. Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Rama CS, silahkan. Iya, Rama CS ya. Langsung jadi satu semuanya. Oke, ya, silahkan. Dibacain dulu ya soalnya apa, terusnya jawaban versi kalian apa. Oke. Ya, silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Cara terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah yakin dengan apa yang kita impikan dan pantang menyerah dalam mengejar apa yang kita impikan. Mungkin kita bisa melanjutkan usaha orang tua sambil belajar untuk melanjutkan cita-cita. Oke, bagus. Ada yang mau melengkapi lagi? Membuat orang tua bangga. Dan yakin kepada diri sendiri, Pak. Oke, good. Harus buat orang tua bangga, harus kunci dulu ya. Buat orang tua bangga dan yakin. Ya, kita berdiri sendiri kalau sebenarnya saya mampu membuat orang tua kita bangga, gitu ya. Oke, ya, terima kasih, tepuk tangan. Sekali lagi, silakan duduk. Oke, jelasan LK 1.1 dilengkapi, 1.2 dilengkapi, 1.3 dilengkapi. Oke, semuanya Bapak sepakat apa yang jadi konsep pembahasan kalian. Oke, selanjutnya, nah ini adalah menulis nih, kita disuruh nulis masing-masing ya. Jadi di depan sudah ada karton warna putih. Ada tulisan aku dan impian. Nah, kalian boleh menuliskan apa yang ingin kalian tuliskan. Boleh tentang moto, boleh tentang apa yang ingin kalian sampaikan mungkin buat orang yang membaca. Atau jangan-jangan kalian mau menuliskan pesan motivasi untuk diri sendiri yang juga bisa ditularkan untuk orang lain. Dipersilakan. Bapak akan bagikan masing-masing satu anak, satu, apa nih namanya? Sticky notes ya, sticky notes yang berwarna-warni. Nanti kalian bisa tuliskan dan kalian bisa tempelkan satu persatu ke ke karton yang ada di depan. Tidak perlu kalian saling lirik-lirikan sama temennya karena ini versi kalian sendiri. Oke. Bisa bantu Bapak Evan untuk berkeliling membagikan. Nih, kamu keliling nih, Bapak. Keliling bagiin. Oke, yang sudah mendapatkan kertas atau sticky notes maksudnya, kalian langsung bisa tulisin. Ya, tulisin kata-katanya. Nanti kalian langsung bisa tempel ke dalam atau ke tengah-tengah karton yang ada di depan. Ya, nggak perlu dulu-duluan. Ya, kamu dulu, nggak usah. Langsung tulis, tempel. Ini akan menjadi pengingat semangat kita pada pertemuan hari ini. Boleh kalian tulis kata-kata mujarab kayak tadi, follow your dreams gitu. Ya, versi kalian mau nulis apa? Silakan nih. Masih kosong melompong. Nanti Bapak ikut nulis Ya. Nanti Bapak akan ikut nulis. Iya. Namanya nggak usah.
Pak. Oh, sudah. Ya. Oke. Ya, yang sudah silakan langsung bisa menuliskan ke depan. Ya, yang sudah langsung bisa kalian tempel ke depan nih. Tempel lah di sini. Sudah, ayo langsung boleh Raisa mengawali teman-teman yang lain. Asik. Semangat pokoknya hari ini tentang karir kita happy lah pokoknya, kita berbicara tentang karir kita happy pokoknya. Sip, terima kasih. Iya, mantap. Sama-sama Raisa. Yuk, siapa lagi yang ingin menuliskan? Ini nanti akan kita pajang gitu ya. Kita akan jadi saksi, akan jadi bukti bersama bahwa kita punya tujuan, kita punya rancangan karir. Ayo Alvin, boleh silakan. Langsung ditempelkan. Oke, good. Mantap. Oke, yuk berbaris. Berbaris. Oke, kita berbaris. Ih, cakep. Terima kasih Mutiara. Terima kasih Reva. Ada Ejar. Di mana Jar? Wih. Oke, Wildan. Selanjutnya Jaskia. Rama. Ada Safwan. Ardan. Wih, warnanya beda nih. Ada Fatan. Oke, Faiz, mantap. Wih, cakep aja. Davina, wih, cakep, lengkap nih kayak tulisannya nih. Kalila ya. Oke, yuk, siapa lagi? Oke, terima kasih. Yang sudah, yang belum, yuk, silakan Destin. Ada Destin. Boleh Safa, silakan. Ada Vita. Ada Catherine. Catherine, terima kasih ya. Udah ditulisin judulnya ya. Wah, hebat, tulisannya bagus. Oke, yang belum silakan. Ini menjadi tulisan pengingat kita bersama. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kalian menuliskan dan kalian membaca nantinya di kemudian hari, ini bisa jadi kenang-kenangan kalian, gitu ya. Oke. Yuk, bagi yang sudah kita saksikan ada film atau ada video satu kali lagi. Ini video kedua yang akan kita tonton. Sebelumnya nanti setelah kita diskusi setelah kita tonton film ini, video ini, nanti Bapak akan berikan kalian LKPD kedua yang akan kalian kerjakan masing-masing anak. Oke, kalian nggak usah khawatir, silakan kalian simak video yang ada di depan. Yang belum menempelkan silakan menempelkan. semuanya akan berjalan seperti apa yang pendiri bangsa impikan, di mana semua orang bisa menghormati, menghargai, mentoleransi perbedaan yang ada. Boleh kan kalau aku punya impian yang berbeda? Lalu, kenapa masih banyak orang yang memaksa kehendaknya pada orang lain?
Bocah jaman saiki iki jangan emang beda tenan karo jaman dhewe Bu. Iya ya Bu, anak Ibu Dewi kae lho. Jane bocah iki pinter. Nanging kok segon seneng nulis ora kaya Mbak Yune kae. Iya lho Bu, aku kok dene yo ngerti. Bocah garapane kok ngeles wae. Padahal Mbak Yune lak pinter to Bu. Nyatane kok Mbak Yune dadi dokter. Lah iya ya Bu. Lek dadi penulis iku apa manfaate? Mendingan kaya Mbak Yune dadi dokter, masa depannya terjamin. Nah iya ya Bu, lek dadi dokter lak iso berjuang berguna kanggo masyarakat, kanggo negara. Dadi nek nulis iki apa ta Bu gunane ku yo? Ada anak yang kini sedang berusaha sekuat tenaga agar bisa meraih mimpinya. Di atas banyak keraguan orang lain, ia tetap berjalan meskipun perlahan. Banyak yang tidak yakin ia bisa, tapi tak sekalipun ia menghentikan langkahnya. Sebab ia tahu harapan yang ia bawa bukan hanya sekedar harapan dirinya sendiri, tapi juga harapan kedua orang tuanya. Dok, sini, aku mau tanya. Mau tanya apa, Ki? Kamu nanti mau jadi apa, Dok? Kemungkinan aku pengen jadi penulis, Bu. Ibu tahu kan aku suka nulis. Kamu itu harusnya belajar yang lebih rajin. Kayak mbakmu itu loh. Bisa kuliah jadi dokter, masa depannya terjamin. Apa aku harus jadi dokter atau apapun yang ibu inginkan? Ibu cuma pengen yang terbaik untuk kamu, Dok. Putri juga akan tetap belajar kok, Bu. Tapi memang impian Putri pengen jadi penulis. Impian kamu yang jadi penulis belum tentu punya masa depan sebagai dokter, Dok. Ibu, banyak yang menuntutku untuk bisa, tapi tidak ada satupun yang memastikan bahwa aku baik-baik saja. Ucapan ibu menghancurkan pesawat impian yang sedang terbang menggapai mimpi. Assalamualaikum, Dara. Waalaikumsalam. Hai Dara. Silakan masuk. Oke, makasih. Kamu masih suka nulis, Bu? Masih. Selain sebagai hobi, juga buat penenang diri. Ya, setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjaga kewarasan mental dan juga fisiknya. Nasib kita sama ya, diremehkan karena prestasi akademik yang kurang sempurna dan juga impian kita yang dipandang sebelah mata. Padahal dalam Pancasila sudah terlihat jelas bahwa kehidupan harus memiliki norma dan perilaku yang baik. Tapi kemanusiaan yang tidak beradab dan keadilan sosial masih belum terrealisasikan dengan baik di kehidupan masyarakat. Yuk, bisa yuk, bisa. Put, dipanggil Bu Sari ke ruangannya tuh. Oh, makasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Putri, silakan masuk. Makan dulu. Jadi Putri, maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Ibu sengaja panggil Putri ke sini karena Ibu merasa akhir-akhir ini kok nilai bahasa Indonesia itu nolnya luar biasa. Yang pasti
mau ikut? Saya pun, baik guru saya bersedia. Semangat ya putri. Ada cita-cita yang harus kamu wujudkan. Ada masa depan yang harus kamu persiapkan. Dan ada kedua orang tua yang harus kamu banggakan. Alhamdulillah, Putri harus bisa. Putri, sini. Saya, Bu. Iya, Bu, kamu sini. Baik, Bu. Lihat deh, semalam Ibu lihat yang ngadain lomba saya kemarin itu di IG-nya sudah rilis pengumuman siapa-siapa aja yang menang. Nah, namamu kebetulan ada di sini. Juara 1 pula. Masya Allah. Selamat ya Putri. Semua ini berkat kegigihan kamu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu, berkat Ibu saya punya kesempatan untuk menunjukkan bakat menulis saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang Bu? Udah Kak. Tahu nggak Kak, ini tuh piala juara 1 lomba menulis esai tingkat nasional. Kata Bu Guru, nilai bahasa Indonesia Putri tertinggi di kelas. Aku bangga sama kamu. Selamat, Dek. Ayah dan ibu juga pasti bangga sama kamu, Put, walaupun cuma melihat dari atas sana. Aku harap ayah ibu juga bangga sama aku, Kak. Ibu dulu cuma pengen yang terbaik, tapi tanpa sadar menjerat kamu untuk melakukan hal di luar bakatmu. Iya, Kak. Pasti setiap orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Kamu pasti bisa meraih ilmu dari penulis. Amin. Ibu, mungkin aku belum bisa jadi dokter atau insinyur seperti yang ibu mau. Tapi aku selalu berusaha buat selalu belajar seperti pesan ibu. Dan aku juga akan buktiin kalau hobi menulisku ini bisa menghantarkanku menuju kesuksesan. Percaya diri, percaya mimpi, dan percaya bahwa selalu ada proses yang harus dilewati. Just keep doing your best. Apapun impianmu, jika itu adalah hal baik, maka berusahalah mewujudkannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan atau Bapak akan membagikan LKPD 2. Nanti kalian bisa mengerjakan secara individu ya, masing-masing. Oke, masing-masing. Enggak, itu jadi satu. Alvin. Oke, tenang aja, semuanya dapat. Yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan ya. Sekali lagi yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan. Di LKPD 2.1 dan 2.2 ini adalah hasil rangkuman dari kegiatan kita yang isinya juga pertanyaan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi bisa kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah di sini. Dan jangan lupa dituliskan nama di atas kertas.
lembar ketiga dan keempat itu kolom untuk menjawab LKPD 2.2 ya. Tulis nama. Ditulis namanya. Sekali lagi lembar ketiga dan keempat itu adalah lembar jawaban untuk LKPD 2.2. Itu jadi satu paket. Itu satu anak mendapatkan satu paket. Oke, silakan bisa lihat ke depan ya. Jadi ada LKPD 2.1. Ini tinggal kalian pilih saja. Kalian cukup checklist di kolomnya. Ada informasi di atasnya ya. SS itu sangat setuju, S-nya setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Cukup kalian checklist saja salah satu kolomnya. Untuk LKPD 2.2-nya, di sini bisa kalian lihat ada bagian nomor 1, bagian nomor 2, dan bagian nomor 3 di belakangnya. Ya, bagian nomor 3 di belakangnya. Untuk bagian nomor 1 sampai 5 kalian jawabnya di sini. Ya, untuk bagian yang A yang 1 sampai 5 ini urut ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang bagian nomor 3-nya kalian bisa tuliskan di sini. Oke, jadi nomor 1 kalian isinya di sini, nomor 2 di kotak-kotak yang ada di dalam kertas. Ya, bagian 3 bisa kalian tuliskan di bawah. Oke, langsung dikerjakan. Jika sudah, nanti tinggal kalian taruh di meja kalian, nanti akan Bapak. Oke, waktu mengerjakannya 5 menit ya. Sudah banyak yang selesai ya, tinggal akhir-akhir. Oke. Ini merupakan LKPD terakhir pada pertemuan kita bimbingan layanan karir hari ini. Oke, 10 detik lagi ya. 10 detik lagi. Oke. Oke, cukup semuanya. Selesai sudah pengisian LKPD pada kesempatan hari ini. LKPD 2 khususnya 2 poin 1 dan poin 2. Silahkan kalian kemas lagi sama seperti kalian menerimanya. Jadi di halaman paling depan ada LKPD 2.1, di belakangnya adalah 2.2, di belakangnya ada kolom kosong ya yang buat kalian isi di soal itunya, pengayaan A dan pengayaan C-nya. Oke, bisa kalian langsung kumpulkan ke depan saja. Ya, disusun tadi sama seperti kalian menerimanya. Boleh kalian kumpulkan satu persatu ke depan. Untuk bisa dikumpulkan, jangan lupa sudah diberi nama. Ya, jangan lupa sudah diberi nama agar Bapak mudah untuk melihat, membacanya, ini punyanya siapa dan seterusnya. Oke, silakan Alubi. Terima kasih Alubi. Di meja Bapak aja silakan, depannya langsung. Oke. Sekaligus.
Oke. Oh ya, yang belum langsung jadi satu dikumpulin langsung ke depan jadi satu aja. Jadi satu, yang belum ngumpul ke depan jadi satu aja. Ya langsung dikumpulin ke depan. Oke ya, Wildan minta tolong untuk kelompoknya. Ya. Oke, sekaligus Bapak ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan kali ini. Bapak ingin bertanya sama Raffi. Raffi, bagaimana perasaannya setelah ada pelayanan hari ini? Sangat seru. Sangat seru, berdiri coba. Oke, sangat seru. Terus? Dapat saya belajar untuk karir masa depan. Oke, saya dapat mempelajari tentang karir masa depan kita. Oke, yuk. Oke. Ya, pelan-pelan, calm down. Oke, yuk. Sekarang kita ya yang belum segera dikumpulkan. Yuk, yang belum segera dikumpulkan terlebih dahulu. Oh ya, belum nempel ya? Belum nempel boleh. Yang belum nempel. Ya ntar namanya nggak ada lagi ya. Ntar kurang nih, siswa 27 nih, kertasnya kurang nih. Oke, ayo yang belum mengumpulkan LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Iya, ayo LKPD-nya ya, semua LKPD-nya ya. Oke, semuanya LKPD yang pertama juga. Good. Ya, nggak apa-apa. Sip, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar nih bagaimana kesannya seorang Raffi. Sekarang kita mau, atau Bapak pengen nunjuk siapa ya? Ya berdiri yuk Destin. Gimana nih perasaan Destin setelah seharian? Enggak seharian juga ya, beberapa jam sama Bapak di pelajaran ini. Saya senang, saya dapat pengetahuan ilmu dari Bapak tentang perencanaan karir. Jadi itu penting banget ya buat kita, apalagi kita di masa remaja sekarang tuh lagi mencari bakat dan minat kita untuk nanti kita di masa depan. Oke, jadi sedikit banyak terbuka ya bagaimana caranya ya. Tapi saya ada kata-kata nih. Ih, cakep. Apa tuh? Apa tuh? Tetaplah jadi teguh pendirian kita, walaupun impian kita tuh sering diomongin orang-orang, tapi kita terus berjalan dengan keinginan kita. Oke, tepuk tangan. Kata-kata yang luar biasa. Itu kata-kata yang kamu tuliskan di depan bukan? Oh, itu yang dituliskan di depan ya, biar teman-teman semua bisa terinfluence sama kamu gitu ya. Jadi kata-katanya, pokoknya apapun cita-cita saya mau diomongin orang, pokoknya teguh pendiriannya gitu ya. Pokoknya harus keep fokus biar kita bisa goal, kita punya tujuan kita. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, yuk tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup kegiatan kita juga dengan berdoa. Oke, siapa yang ingin memimpin berdoa? Dan lagi pokoknya spesialis ya. Sip. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kesediaannya kalian dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.